Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu al-qira'ah yang akan menjelaskan tentang al-gharib atau pelajaran-pelajaran muskilat yang sulit di dalam Al-Quran. Untuk yang pertama yaitu saktah. Saktah disebutkan di riwayat Imam Hafiz Thariqah Ubaid bin As bahwa yang dinamakan saktah adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Untuk saktah ini yaitu ada 4 di dalam Al-Quran. 1 surat Al-Kahfi ayat pertama dan yang kedua surat Yasin ayat 52, yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27, dan yang keempat surat Al-Mutaffifin ayat 14. Supaya lebih jelas, mari kita contohkan bacaan saktah tersebut. Saya akan memberikan contoh yaitu surat Al-Kahfi ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Yang jadi contoh yaitu iwaja ditahan sebentar tanpa mengambil nafas, lalu dilanjutkan dengan ayat kedua qayyima. Itu saktah di mana faidah dari saktah ini yaitu menghapus salah faham bahwasanya Al-Quran itu sifatnya qayyiman, lurus, bukan iwajan, bengkok. Itu saktah. Yang kedua yaitu pelajaran imalah. Apa yang dinamakan imalah diambil dari referensi kitab Al-Wafi halaman 141 bahwa yang dinamakan imalah adalah mencondongkan harokat fathah ke kasroh. Mencondongkan harokat fathah ke kasroh. Imalah ini terbagi kepada 2. Yang pertama imalah sughra dan kedua imalah kubra. Tapi dari riwayat Hisham ini bahwa imalah yang wajib dibaca yaitu cuma 1, yaitu di dalam Al-Quran surat Hud ayat 41. Saya akan contohkan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang jadi contoh yaitu lafaz majriha. Secara tulisan dalam Al-Quran yaitu majroha, tapi bacaannya harus dibaca majreha. Ini riwayat Imam Hafiz yang mewajibkan lafaz majreha yaitu wajib dibaca imalah. Yang ketiga yaitu pelajaran naql. Apa yang dinamakan naql? Naql adalah harkat hamzah dipindah ke huruf sukun. Harkat hamzah dipindah ke huruf sukun. Sesuai dengan nakal sendiri yaitu artinya secara etimologi adalah memindahkan. Nakal ini di dalam Al-Quran yaitu terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11. Saya akan berikan contoh cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Nah, contoh nakal sendiri yaitu lafaz bi'sal ismu. Secara tulisan yaitu bi'sal ismu, tapi pembacaannya yaitu bi'salismu dengan cara harokat hamzah dipindah ke huruf sukun. Itu contoh dari nakal. Yang keempat yaitu ibdal. Ibdal di sini ada dua versi, yaitu ibdal yang digantikan hamzah ke huruf ya, dan yang kedua digantikannya shad ke huruf sin. Untuk lebih jelas, mari kita bahas yaitu ibdal yang digantikan ke huruf ya. Sebelum saya berikan contoh, ibdal ini mempunyai lawan jenis yaitu tahqiq, yang dimana tahqiq ini bila dibaca wasal maka huruf tersebut tidak digantikan ke huruf ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita contohkan bacaan ibdal yang menggantikan huruf hamzah ke huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syirkun fis samawat ituni bikitabim min qabli hadza. Nah, ayat ini yaitu surat Fussilat ayat 4. Masih dalam ibdal, yaitu tidak digantikan atau dibaca dengan tahqiq. Dibaca dengan tahqiq ini bila mana huruf tersebut atau kalimat tersebut tidak dibaca waqaf, yaitu dibaca wasal. Saya berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hadza. Itu contoh bacaan tahqiq. Versi yang kedua yaitu ibdal yang digantikan oleh huruf sin bacaannya. Dalam Al-Quran, sin kecil ada 3 bagian. Yang pertama menggantikan huruf shad, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 542 dan surat Al-A'raf ayat 96. Bunyi lafadznya yabsutu. Tulisannya pakai shad tapi dibacanya yabsutu. Yang kedua basṭah, tulisannya shad tapi bacaannya wajib diganti dengan sin, jadi basṭah. Saya akan contohkan bacaannya. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 542. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Saya ulang. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang kedua yaitu lafaz basṭah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Itu shad yang di atasnya ada sin kecil yang wajib dibaca sin.
Yang kedua yaitu shad yang di atasnya ada sin kecil diganti bisa dengan bacaan ibdal, yaitu digantikan dengan sin. Bisa juga dibaca dengan tahqiq, yaitu tidak digantikan, tetap dibaca shad. Terdapat pada surat At-Tur ayat 73. Saya berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Itu bacaan tahqiq, tidak digantikan dengan shad. Yang kedua boleh dibaca sin, yaitu digantikan shadnya dengan huruf sin, dibaca ibdal. Saya berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Itu contoh ibdal yang kedua, yaitu boleh dibaca sin atau ibdal, boleh dibaca tahqiq, yaitu shad asli. Yang ketiga yaitu wajib dibaca shad karena menjaga iqbaqnya. Yang wajib dibaca shad ini yaitu terdapat pada surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Saya berikan contoh. Ini yang wajib dibaca shad. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta 'alaihim bimusaytir. Saya ulang. Lasta 'alaihim bimusaytir. Itu ibdal dari pelajaran gharib. Intinya ada yang digantikan dengan hamzah, ada yang digantikan hamzah ke huruf ya, dan ada yang digantikan sin dari huruf shad. Pelajaran yang kelima dari gharib ini yaitu ismam. Ismam adalah bibir mencucu di tengah-tengah pengucapan gunnah. Untuk ismam ini yaitu berada pada surat Yusuf ayat 11. Untuk lebih jelasnya mari kita contohkan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Contoh ismam ini yaitu lafaz la ta'manna. Cara pengucapannya, bibir meringis lalu mencucu sembari memasukkan gunnah dan ditekan sedikit. Itu contoh pengucapan dari ismam. Yang keenam dari pelajaran gharib ini yaitu tashil. Tashil menurut kitab Al-Wafi riwayat Imam Hafiz, tashil ini adalah membaca hamzah kedua dengan bacaan yang lemah. Tashil ini menurut riwayat Imam Hafiz ada satu-satunya di dalam Al-Quran atau yang wajib dibaca tashil ini yaitu surat Fussilat ayat 44. Untuk lebih jelasnya saya akan contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Contoh tasli ini yaitu lafaz a'jamiyyu wa 'arabi, yaitu hamzah yang kedua dibaca lemah. Secara tulisan lafaznya adalah a'jamiyun, tapi cara pembacaannya hamzah kedua dibaca lemah, yaitu a'jamiyun. Itu contoh dari tasjil. Pelajaran gharib selanjutnya yaitu nomor 7 terkait mad dan qasar. Terkait mad dan qasar ini saya coba berikan contoh yaitu dari surat Al-Insan ayat 158 terkait dengan lafaz qawariro, di mana di dalam surat Al-Insan ini ada dua lafaz qawariro. Yang pertama qawariro di ayat 15 dan yang kedua qawariro di ayat 16. Untuk pelaturan qawariro di ayat 15, cara bacaannya atau cara baca roknya, yang pertama ketika qawariro yang pertama diwasol, maka roknya wajib dibaca pendek, dan ketika diwaqaf maka wajib dibaca panjang. Untuk lebih jelasnya saya akan contohkan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Lalu bila mana diwaqaf dibaca panjang, masih qawariro di ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Itu pelaturan untuk qawariro di ayat 15. Untuk pelaturan qawariro di ayat 16 yaitu bila mana diwasalkan roknya dibaca pendek, dan bila mana diwaqaf roknya dibaca sukun. Saya berikan contoh untuk cara pembacaannya. Yang pertama dibaca wasal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Adapun pelaturan yang kedua yaitu ketika dibaca waqaf maka roknya dibaca sukun. Otomatis kita ambil pembacaannya dari qawariro, dari ayat yang pertama atau ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Itu contoh dari mad dan qasar surat Al-Insan ayat 158, yaitu terkait lafaz qawarira.
Dan contoh-contoh yang lain terkait mad dan qasar juga banyak, yaitu ada lafaz as-sabila yang terkandung atau berada di surat Al-Ahzab ayat 67. Ketika dibaca waqaf dibaca panjang lamnya, ketika dibaca wasol maka lamnya dibaca pendek. Lalu ada lafaz ad-dununa yaitu surat Al-Ahzab ayat 10. Nunnya ketika dibaca waqaf panjang, ketika dibaca wasol dengan pendek bacaannya. Lalu ada lafaz ar-rasula terkait qasar dan mad. Ketika waqaf dibaca panjang lamnya dan ketika wasol dibaca pendek lamnya. Lanjut yang ke-8 yaitu pelajaran qarib adalah silah. Silah di sini yang dimaksud hak domir terkait pelajaran cara pembacaannya harus hati-hati. Sebab ada 4 hu seperti mad silah padahal bukan dalam artian yang wajib dibaca pendek. Yang pertama yaitu lafaz fawakihu dari surat Al-Mu'minun. Saya berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun. Dan yang kedua yaitu lafaz ma nafquhu, hu-nya dibaca pendek. Terdapat pada surat Hud ayat 91. Saya berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Yang ketiga yaitu lafaz yardahu, hu-nya wajib dibaca pendek, yaitu terdapat pada surat Az-Zumar ayat 7. Saya berikan contoh. Wa in tashkuru yardahu lakum, hu-nya dibaca pendek. Yang keempat yaitu lafaz alaihu, hu-nya dibaca pendek. Ini terdapat pada surat Al-Fatih ayat 10. Saya berikan contoh. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Maka alaihu-nya dibaca pendek. Untuk yang dibaca panjang ini ada mad silah. Mad silah ini yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat 69. Lafaz fihi, hi-nya ini wajib dibaca panjang seperti panjangnya mad silah qasir. Saya akan berikan contoh cara pembacaannya. Dan ini lafaz yang dibaca pendek, yang dibaca panjang bisa kita jumpai dalam kitab Buduruz Zahirah riwayat Imam Hafiz. Saya berikan contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhlud fihi muhana. Saya ulang. Wa yakhlud fihi muhana. Itu terkait silah. Dan yang ke-9 yaitu terkait dhammah atau fathah bacaan dod. Dalam riwayat Imam Hafs dan Asyim yaitu terdapat pada surat Ar-Rum ayat 54 terkait pembacaan do'fin dan do'fan. Ulama
Hafs, riwayat Hafs dan Asim berbeda. Menurut referensi dari kitab An-Nashr bahwa Imam Hafs membacanya dhammah, dibacanya du'fil du'fa. Dan yang kedua Imam Asim dibacanya dotnya dengan fathah, dibaca do'fin dan terakhir do'fan. Untuk lebih jelasnya, mari kita contohkan pembacaan Imam Hafs, yaitu dotnya wajib dibaca atau berpendapat dotnya wajib dibaca dhammah. Ketika membaca dhammah dari awal, maka yang ke satu, yang kedua wajib dibaca dhammah semua. Kita berikan contoh untuk qiraat riwayat Imam Hafs, yaitu dibaca dengan dhammah dotnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Itu riwayat Imam Hafs. Lalu yang kedua yaitu riwayat Imam Asim yang dibaca dhammah. Ketika awalnya dibaca dhammah, maka dhofin dan dhofannya yaitu harus dibaca dhammah. Untuk lebih jelas saya berikan contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Itu terkait pembacaan dot dari lafaz dha'fin dan dha'fan. Pembacaannya bisa dhammah dan bisa fathah atau dibaca dengan tahqiq. Itu lafaz-lafaz atau uraian dari gharib, bisa diambil dari kitab-kitab salaf atau yang tadi saya bacakan dari mulai mad dan qasar. Kitab salafnya itu Buduruz Zahirah, lalu silah masih di dalam kitab Buduruz Zahirah, lalu terkait riwayat pembacaan dod, dhammah dan fathahnya bisa dijumpai di dalam kitab An-Nashr. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.